uh, boleh diambil Quran, ya, bisa baca Quran bapak-bapak, mungkin ada Quran di samping, kita bisa nanti hari ini kita bisa uh, mengulang bacaan Al-Quran kita. Sudah lama kita tidak baca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil anbiya wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Al-ayah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan, kita sanjungkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita bisa sama-sama bangun ya Pak, bangun untuk sama-sama menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah wajib kita, yaitu ibadah sholat subuh. Nah, kita lanjutkan seperti biasa, kita istiqomahkan rutin ta'lim kita, yaitu membaca, mengaji, mentadaburi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan bapak-bapak, hari ini saya sengaja tidak, biasanya kan kita baca kitab ya, hari ini kita udah lama kelihatannya kita tidak membuka Al-Quran kita. Hari ini kita akan buka kembali Al-Quran kita, sedikit kita bareng-bareng mendalami tentang Al-Quran. Masih ingat nggak Pak? Udah lama ya kita ngaji terkait dengan ilmu tajwid. Sudah lama. Udah berapa? Udah setahun. Sudah gitu mohon maaf ya, mungkin barangkali kita sudah lama juga, saya pribadi mungkin lama tidak baca Quran. Ya kalau bapak-bapak mungkin sering baca Quran, kalau saya mungkin jarang baca Quran. Ya bisa jadi kalau bareng-bareng itu mungkin kita bisa lebih nikmat mentadaburi, mentadbikil Al-Quran. Karena apa? Wahyu yang pertama turun itu apa? Surat apa? Hah? Surat Iqra. Iqra itu artinya apa? Bacalah. Masih Iqra Pak? Masih Iqra enggak? Enggak usah malu, masih baca apa enggak maksudnya? Bukan masih itu masih baca Iqra. Iqra berapa? Nah, Iqra 6, Iqra 2. Ya enggak apa-apa ya. Ya enggak apa-apa. Karena apa? Sekali lagi, Bapak itu potensinya masuk surga itu duluan, Pak. Potensi masuk surganya duluan.
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Bapak kalau mencari ilmu itu potensi masuk surganya itu yang pertama, Pak. Apalagi kalau nggak percaya Bapak nanti pulang sandung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu nanti dicatat, Pak. Bapak datang ke sini itu langkahnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama catatannya. Catatan pertama, Bapak itu memaksakan diri melawan dinginnya malam, melawan dinginnya air, berangkat ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Satu. Yang kedua, dicatat ini ada rutinan taklim subuh, maksain ngaji, dicatat sebagai orang yang mencari ilmu. Saya tanya, sholat wajib nggak? Wajib. Jamaah? Jamaah? Jamaah wajib apa sunnah? Hah? Ayo. Nah, sunnah muakkadah. Tahu sunnah muakkadah? Kalau wajib ntar nanti nggak ke masjid. Yang pengertian wajib apa? Nggak dilaksanakan. Paham ya? Tapi posisi sholat jamaah itu luar biasa. Mendekati wajib, Pak. Jadi sunnah muakkadah itu sunat yang sangat dianjurkan. Mohon maaf. Karena bisa jadi kalau Nabi Muhammad kita lihat hadisnya itu, laki-laki kalau di rumah, Pak, laki-laki kalau sholatnya di rumah, itu kalau boleh itu rumahnya dibakar. Oh, Pak, rumahnya dibakar. Kalau boleh dibakar, Pak. Karena saking pentingnya itu sholat jamaah. Ya, sholat jamaah itu artinya apa? Pelan-pelan aja. Jamaah itu artinya apa? Nah, kalau nggak tahu, biasanya kan ada ustadz yang di TV dulu itu apa namanya? Jamaah. Itu apa? Jamaah itu artinya apa? Ada itu bunyinya gini, la islama illa bil jamaah. Tidak ada Islam kecuali berjamaah. Berjamaah itu apa artinya? Bersatu. Bareng. Lawannya bareng itu apa? Pak, lawan bareng masa nggak tahu? Sendiri. Sendiri itu kalau kita sholat sendiri namanya sholat apa? Sholat munfarid. Sholat munfarid pahalanya berapa? Kalau sholat berjamaah, kelipatannya berapa? Jauh kan, Pak? Jadi pentingnya kita berjamaah, pentingnya kita merapatkan barisan. Ya Bapak ya, pentingnya merapatkan barisan. Oleh karena itu mohon maaf nih, mohon maaf kalau saya misalnya, saya itu kadang takut ngomong begini tuh takut. Kenapa? Saya teriak-teriak, misalnya jadi khotib, teriak-teriak ngajar ngaji, teriak-teriak ngajarin sholat berjamaah, tapi saya sendiri kalau tidak sholat berjamaah itu bahaya, Pak. Bahaya nggak? Saya ngajarin sholat berjamaah, saya sendiri nggak berjamaah, kira-kira gimana, Pak? Kalau orang Jawa bilang jar koni, iso ngujar ora iso melakoni, bahaya. Itu bukan saya yang ngomong, ujar koni itu dari ilmu dari siapa? Dari Al-Quran. Bunyinya gini, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu nama la taf'alun. Ini berita, hei orang yang beriman, ngapain kamu ngomong yang tidak kamu kerjakan? Itu bukan saya yang ngomong, Al-Quran. Makanya saya tuh khawatir kalau ngomong begini. Ya Pak, khawatir. Saya bisa ngomong hari ini ngomong jamaah,
besok nih hilang. Itu yang ngomong bukan saya. Lanjutannya ayatnya, Pak. Kabura maqtan indallahi antakulu ma taf'alun. Maka maktan itu adalah asyaddul bughdah. Itu sangat dibenci. Kabura maqtan indal, kamu sangat dibenci karena sebab apa? Sebab kamu berbicara tapi kamu tidak bisa melaksanakan. Ini kita belum masuk ya. Kita karena penting, ngaji itu penting. Jadi saya belajar untuk mengkoreksi barang-barang diri saya sendiri. Jangan sampai, saya ini lagi mengingatkan diri saya, jangan sampai saya itu bisanya ngomong, tapi gak bisa ngajarin. Saya suruh sedekah, Bapak itu udah masjid, saya nggak sedekah. Saya suruh ajak bapak-bapak nanti misalnya kerja bakti, saya sendiri nggak datang. Itu Al-Quran yang ngomong, Pak. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alu. Ya, Pak. Jadi kalau tanda-tandanya apa berarti, Pak? Innal munafiqina fid darkil asfal. Orang yang kayak gitu, orang itu termasuk orang-orang yang munafik. Tempatnya jadi aspalnya neraka. Kalau nggak percaya, ayatul munafikin salasun. Yang pertama apa? Idza hadatsa kadzaba. Kalau ngomong dia bohong. Salah satu tanda pertamanya itu. Saya ngajarin bapak-bapak, ayo sholat berjamaah, ayo baca Quran, ayo bertetangga dengan baik. Saya sendiri nanti bermasalah. Saya kenapa? Makanya mohon maaf banget ya, Pak. Kalau misalnya saya itu, misalnya saya atau guru-guru yang lain atau apa, bisanya cuma ngomong, ya. Saya paksa insya Allah, Pak. Saya paksa diri saya insya Allah. Semoga sebisa mungkin apa yang tidak saya lakukan ya tidak saya omongkan, ya. Nanti misalnya nanti RT 1 ada agenda apa? Kerja bakti. Ada kerja bakti, Pak. Ada kerja bakti, di flyernya itu yang nggak datang bukan denda sih sebenarnya, pengganti kehadiran. Ya namanya nggak datang, pengganti kehadiran. Nggak pengganti hadirannya nggak, Pak? Yang hadir apanya, Pak? Duitnya ya. Bisa buat beli apa? Beli karung, bisa buat nyewa truk apa untuk sawah biar untuk angkut sampah. Saya kira-kira kalau ada pengumuman begitu, saya ngomongin kerja baik, saya datang nggak nanti, Pak? Wah, Ustadz mah gak usah datang, doa aja. Kan sering kalian ngomong gitu. Halo, saya harus datang. Ya, karena saya udah ngomong begini. Apalagi RT. RT udah nyebarin flyer dan sebagainya, datang. Jangan, apalagi humas. Ya, nah, ini Bayu humas. Harus datang. Kenapa? Karena kita sudah memberikan, mengasih tahu, kita sudah ngomong, maka kita harus melaksanakan. Jangan sampai kita kena ayat Al-Quran tadi, kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Kita sangat dibenci oleh Allah. Maktan itu begitu artinya. Kita baca tafsirnya itu, tafsir Ibnu Katsir, artinya itu adalah asyaddul bughdah. Sangat dibenci karena perbuatan kita yang bisanya ngomong. Ya. Tadi saya ngomong sholat berjamaah, besok tiba-tiba saya nggak berjamaah. Besok saya mah habis ngomong misalnya hilang misalnya. Kan bahaya, Pak. Ya. Jadi penting. Ya, saya cuma koreksi diri saya sendiri. Semoga ke depan kita, khususnya saya, bisa lebih baik, ya. Ini kita baca Al-Quran. Ya, Pak, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma, nawaitu ta'alluma liizalatil jahli fardhu lillahi ta'ala
Saya niat ngaji untuk menghilangkan kebodohan, wajib karena Allah Ta'ala. Oke, kita baca. Nah, mana ya? Ayat 30 surat Al-Baqarah. Dibuka, Pak. Kita ngajinya bentar ya, nanti kita habis itu kita bisa ngobrol-ngobrol kayak kemarin hal-hal yang lain. Ya, sudah ketemu, Pak? Saya, saya ngomong sambil bergetar, bukan karena apa-apa, Pak, karena saya kedinginan. Ya karena ada AC kedinginan. Ya saya nggak pakai AC kedinginan. Sudah ketemu? Wa idz qala rabbuka lil malak. Sudah ya? Sudah. Yuk kita baca ta'awud bareng-bareng ya. Baca bareng-bareng, Pak. Jangan sendiri-sendiri. Kenapa? Baca mau baca bareng-bareng apa sendiri-sendiri? Kalau baca bareng-bareng namanya kalau bahasa pesantren itu namanya bandungan. Kalau sendirian namanya sorogan. Bahasanya sorogan itu kalau bahasa pesantren namanya talaki, Pak. Ngadep satu persatu. Nah ini kadang disalah artikan. Talaki itu, jadi gini Pak. Fatalakko adamu mirab. Kalau talaki itu, Bapak, misalnya anak-anak kan ngaji, belajar ngaji gitu. Datang maju ngaji. Yang benar itu datang maju ngaji dalam keadaan kosong atau di rumah sudah belajar duluan. Ya. Yang benar itu sudah belajar duluan baru maju ke guru atau maju ke guru tapi masih kosongan. Yang benar itu sebaiknya Bapak itu sudah murojaah. Sudah mengulang bacaannya. Misalnya gini, kita baca di rumah, misalnya itu mewakafkan dirinya setahun sekali. Di sini di Taman Jajan, Pak. Taman Jajan itu ada pesantren studi Al-Quran, PSQ. Pesantren khusus mahasiswa atau pasca mahasiswa. Jadi kalau orang lagi mahasiswa, ngapalin Quran, di situ tempatnya. Terus atau pasca mahasiswa sudah selesai hafalan Quran, yang mau meneliti tafsir di situ, Pak. Itu yang datang itu kadang dari mana aja, Pak, dari Singapura, dari antar kampus perwakilan ditaruh di situ untuk pengkaderan. Itu luar biasa. Jadi kata beliau, ini pengajiannya ada dua, Pak. Jadi ada pengajian umum, beliau datang pagi, ada pengajian khusus subuh begini hanya untuk santri-santri sama alumni Baitul Quran. Itu dia menyampaikan. Beliau Gus Baha itu kalau mau ngaji ke gurunya, itu dia baca dulu, Pak. Malam gini dia nggak tidur. Misalnya ngajinya subuh. Dia kan tulisannya kitabnya gundul tuh, Pak. Nah, itu dia pelajarin bacaannya itu yang gundul itu sama enggak dengan nanti apa yang akan dibaca oleh gurunya. Itu. Jadi tinggal ngepas-ngepasin dan sebagainya. Oh, ini dibaca rofa, ini dibaca nasab, ini dibaca jazm, ini disukun, ini di domah, ini di fathah. Itu dipelajari dulu, Pak. Karena apa penting, Pak? Bapak pikir, mohon maaf nih, kita sebelum masuk ke sini kita biar tahu sejarahnya. Ini Al-Quran ini kan kita terima jadi ya, Pak. Tahu nggak Bapak, kalau dulu itu sahabat itu belajar Al-Qur'annya itu bukan pakai gaya gini, Pak. Semuanya itu lahafidun. Semua itu hafalan. Hafalan, Pak. Sahabat punya tulisan nih. Tulisan. Walaupun punya tulisan, nggak ada yang tulisannya selengkap ini. Nggak ada. Nggak ada tulisannya selengkap ini. Sampai di zaman Khalifah Utsman. Itu baru dikumpulkan tuh. Ketuanya siapa? Zaid bin Thabit.
Zaid bin Sabit itu jadi ketua. Ketua apa? Ketua nulis Al-Quran. Nanti ada anak buahnya, anggotanya. Saya salah satunya apa? Ibnu Mas'ud. Sayyidina Ali itu masih anggota, Pak. Anggotanya Zaid bin Sabit. Itu nulis, dikumpulkan tuh. Karena apa? Dulu itu para penghafal Quran juga ikut perang. Jadi kalau sahabat ngajakin perang, itu mereka juga perang, Pak. Walaupun dia hafal Quran. Itu maju di garda paling depan. Gitu. Nah, itu sahabat, ya. Ya, yaitu makanya kita ngaji uh, kalau bisa ya Pak, misalnya besok materinya ini, ya sudah kita pelajari dulu, kita samakan terlebih dahulu. Susah Pak, ya. Dulu itu bedain antara ro sama za nggak bisa Pak. Karena apa? Nggak ada titiknya. Wala nuqtah. Jadi nggak ada titik. Bedain antara ba, nun, apalagi fa, itu susah. Karena nggak ada titik. Kalau gitu, yang bikin titik berjasa nggak? Nah, kita udah lengkap, ada titiknya, ada harokatnya. Udah gitu sekarang ada Quran berwarna, Pak. Ada Quran berwarna. Quran berwarna emang kapan mulainya? Quran berwarna itu zaman saya mahasiswa, sekitar tahun 2004 itu baru ada. Siapa yang pertama mencetusnya? Bukan orang Islam. Ada namanya Lestari Book. Itu yang punya orang India, non Muslim. Teman saya, Dr. Sahlul, itu dibawa ke India ke sana. Karena di Indonesia tidak ada Al-Quran yang warna-warni. Ini pasar nih, katanya dia. Pasar. Kenapa pasar? Al-Quran yang bikin siapa? Allah. Yang bikin Allah. Kalau kita nyiptain buku, kita cetak dapat royalti. Kitanya sebagai pengarang. Kira-kira kalau Bapak bisnis Al-Quran, nyetak Al-Quran, Allah dapat royalti nggak? Nggak ada. Nggak ada royalti, Pak. Maka siapapun bisa mencetak. Ini sampai sekarang kritik saya waktu itu dulu lembaga studi ulumul Quran bikin. Saya kebetulan pernah kerja di Kompas, Pak. Sebagai tenaga ahli fitting percetakan Al-Quran. Itu naik tuh. Mohon maaf. Kalau Bapak tahu itu sedih. Kenapa? Dari mulai masuk plat cetak, misalnya cetak dulu nih 50. Oke, cetak, baru cetak. Tapi nanti pas diperiksa cek, oh ada noda misalnya Pak, ada noda, kejatuhan lalat, namanya mesin Pak, kejatuhan lalat cetek, tiba-tiba fathah jadi domah, kejatuhan lalat kecil misalnya ada atau turun apa. Kira-kira kalau Bapak jadi tukang ngetesnya gimana? Udah lanjutin, itu bahaya Pak. Orang fathah jadi domah, ya. Atau fathahnya ketutup apa? Atau enggak nanti ditipek aja? Nggak mau. Saya pernah kasus kejadian seperti itu. Bayarannya luar biasa, Pak. Ya kalau ngomong bayaran, Pak. Sekali saya dapat kesalahan tahun 2003-an 2004 itu, satu kesalahan itu nilainya 50.000, Pak. Zaman waktu itu. Gaji per hari 250.000. 5 kupon makan. Itu luar biasa. Kalau dapat kesalahan, kalau kita kalau mau membiarkan kesalahan banyak, bukan ya banyak kalau mau gitu. Harus teliti. Orang pengkoreksi di sini kalau Bapak tahu ada lembaga tashih Al-Quran. Ilmu Pak, bukan ibadah mulu kita berantem masalah ibadah sebagai ngaji Bapak. Saya senang kalau di sini ada ahli di bidang kedokteran, ahli di bidang penulisan, ahli di bidang bikin baju dan sebagainya. Kalau bisa ajarin anak kita itu bahwasanya ilmunya Allah itu luar biasa, Pak. Ya, kita buktikan. Karena apa? Karena kita ini, nah, kita lihat, perhatikan. Yuk, kita baca bareng-bareng. Mohon maaf itu intermezzo. Tapi saya kadang, ya itu pengalaman jadi yang membekas dalam hati, yang mungkin ini pengalaman ini harus saya share ke Bapak-Bapak. Pentingnya kita itu punya ilmu pengetahuan. Sudah ketemu ya Pak?
Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, lanjut. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusab. Mohon maaf, di situ kalau yasfikud dima di Bapak Al-Qur'annya ada tanda wakaf enggak? Enggak ada. Hah? Ada yang enggak. Wakafnya pakai menggunakan tanda apa? Oh iya. Jadi nanti kita bahas wayasfikud dima. Iya, kita ulang dari wayasfikud dima. Ya. Wayasfikud dima awanah nunusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sekali lagi ya Pak, kita perhatikan panjang pendeknya, jangan lupa, dan tempat keluarnya huruf ya, karena tajwid itu betul. Tajwid itu adalah ilmu terkait dengan makharijul huruf, tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Jadi bagaimana terkait dengan tempat berhenti, terkait dengan panjang pendeknya, itu namanya ilmu tajwid ya. Siapa yang ngarang? Itu sejak 560 Masehi ada namanya Imam Abdul Qasim, itu ngarang kitab tajwid. Jadi tajwid itu ilmu baru Pak. Jadi bukan ilmu sejak zaman Nabi, enggak ada. Dulu tuh enggak ada bacaan gunnah, enggak ada bacaan idhar, enggak ada. Sama kayak tadi kita ngomong itu, fathah, kasroh, dhammah. Itu yang ngarang siapa? Imam Al-Farahidi. Jadi udah kesini Pak, udah jauh dari zaman Nabi Muhammad SAW. Ya Pak. Jadi kalau di zaman Nabi Muhammad nanyain ini bacaan apa, gunnah, nggak ada Pak, nggak ada. Ya, oke. Kita ulang sekali lagi ya. Yuk. 1, 2, 3. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa idz qa itu namanya mad apa? Mad apa Pak? Biar ingat, mad tabi'i. Nama lain mad tabi'i itu apa? Mad asli. Asli lawannya
Ya bener, asli namanya lawannya palsu ya. Tapi kalau di ilmu tajwid ada mad asli, ada mad far'i. Ada mad asli atau mad tobi'i, nanti di sampingnya adalah mad far'i. Tahu far'i? Far'i itu artinya cabang ya, cabang. Kalau ibaratnya pohon, ini namanya, mohon maaf, saya Ari. Ari itu huruf asalnya itu A sama Ri atau Ari langsung? Ya Ari langsung. Malaikat itu ya malaikat. Ya, satu kalimat, satu kalau kita ngomong satu kata malaikat ya. Perhatikan, ada mad tobi'i ya, bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Mala itu kan mad tobi'i aslinya, kalau kita tulis mala alif huruf sebelumnya rokat fathah, setelah itu ketemu hamzah. Jadi mad tobi'i dulu. Mad tobi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Itu namanya mad wajib mutasil. Sekarang karena sudah enak sekarang, membedakannya gimana mad wajib sama mad jaiz? Mad wajib itu dilihat dengan menggunakan hamzah, kalau mad jaiz ditulisnya huruf setelah panjang menggunakan alif. Itu penulisannya sekarang udah enak kalau kita mau belajar sebenarnya. Belum nanti diwarnain. Diwarnain. Ada kan warna namanya mad jaiz. Ini namanya mad wajib. Karena misalnya udah ada tulisannya begitu. Kita sebenarnya udah dimudahkan, Pak. Sudah dimudahkan, ya. Jadi harusnya kita lebih mudah. Walaqad yassarnal Qur'an. Sungguh telah kumudahkan. Jadi mudah Pak baca Al-Qur'an, Pak. Mudah. Kalau Bapak nggak percaya, ayo kita praktek. Yang belum bisa baca Al-Qur'an. 6 bulan kalau rutin selesai. Gak usah 6 bulan, kalau Bapak punya IQ besar, 5 kali pertemuan, saya jamin bisa. Ya. Kenapa? Karena yassarnal Qur'an. Allah mudahkan. Ya, kan belajar cuma 5. Tahu huruf, membunyikan huruf, nyambung huruf, mad-mad dan sebagainya, gharibul Qur'an. Itu doang. Itu doang. Bapak mau nggak? Misalnya 1 jam Bapak ngapalin alif sampai ya. Hafal. Jam pertama, jam kedua membunyikan huruf, hafal fathah, kasroh, fathatain, kasrotain, dumatain, sukun, tasdid, bisa. Kalau sudah begitu, sudah 50% bisa baca Quran. Ya, sebenarnya cepet. Kalau cuma sekedar bisa baca. Yang susah itu kan lidah kita, Pak. Gitu kan susah. Biasanya membunyikan hurufnya itu agak susah. Ya, kalau mau sesuai dengan makharijul huruf, kita memang ya butuh waktu. Tapi kalau Bapak serius, sekali lagi gampang. Saya sih punya cita-cita Pak, sambil sedikit ngomongin masjid. Saya ini cita-cita. Cita-cita pengen kalau kita punya misalnya adalah kas besar, misalnya kas masjid besar misalnya, kita punya guru ngaji yang kita bisa kirim ke rumah bapak-bapak. Saya pengennya gitu. Jadi Bapak, selama ini kan saya tawarin Bapak ngaji di sini, malu, gak enak dan sebagainya. Ya itu manusiawi. Jiwa manusia itu malu. Ya, kalau memang seperti itu Bapak bisa saya kirim guru ngaji ke rumah. Pengennya seperti itu karena itu sebenarnya kewajiban kita di masjid itu seperti itu. Ya, pengen Pak, udah bisa ngaji belum? Saya kan butuh data yang jadi masalah kan. Butuh data siapa orang yang belum bisa ngaji nih. Tuh, kita datengin guru ke rumah. Pengennya seperti itu. Saya harus buatin. Pengennya. Berharap masjid itu sebagai masjid pelayanan. Pengennya begitu. Ya, bantu ya Bapak. Bantu saya, bantu insya Allah ke depan kita bisa seperti itu. Ya, terus ini itu apa? Gunnah. Gunnah itu artinya apa? Berdengung. Wa gunnatun. Tebal bahasa Arabnya itu tafkhim. Tafkhim. Ingat, lawannya tebal, tipis. Tipis itu tarkik. Tebal atau tipis cuma ada kena di 2 hukum. Yang pertama kaitannya dengan huruf ro, yang kedua kaitannya dengan lafal lam jalalah. Ya. Huruf ro ini yang huruf ro itu tafkhim.
Gampang cara ngapalinnya. Oh tebal, tebal itu tafhim. Oh tafhim itu saya itu gendut. Misalnya gitu kan gampang. Gitu, paling aja. Oh tafhim saya. Oh saya itu tarkik kurus misalnya. Itu masukin cara ngapalinnya begitu. Pakai bahasa bapak aja sendiri. Fil ardi kholi itu apa? Mad ya, mad asli. Karena ya sukun huruf sebenarnya berharokat kasrah ya. Khalifah taknya apa? Tak marbutoh itu apa? Nanti ada. Nah itu nanti kalau Ustaz Agus belajar rumah Ustaz Agus nih, nanti masuk ada namanya jamak muannas salim. Saya repot lagi nanti. Ya, ya ada tak marbutoh. Ya, tak marbutoh itu apa? Tak. Nah, kalau dimatikan diganti dengan huruf, enaknya ngomong seperti itu, ya. Nanti biasanya kalau di pesantren itu untuk menanjakan perempuan, ya. Misalnya gini, Maimanah, tulisannya belakangnya pakai apa? Pakai tak bulat, ya, bukan pakai h, ya. Oke, ya, nah, biar nggak terlalu lebar mana-mana. Nah, terus terakhir itu di situ ada tanda wakaf apa di situ? So, sola apa di situ? Sola. Sola itu singkatan, sonya itu apa? Wasol, lanya, aula. Wasol itu artinya apa? Terus atau lanjut, la itu artinya lebih utama. Jadi di ayat ini kalau dilanjutin lebih utama. Lebih utama dilanjutin. Berhenti boleh enggak? Boleh. Namanya juga lebih utama. Ya. Berarti kalau berhenti jadi enggak utama. Ya, Pak. Jadi begitu. Kalau mau dilanjutin lanjutin, kalau mau berhenti berhenti. Nah, itu Bapak segitu aja ini kok kelihatannya ini jelasin segitu aja udah panjang lebar. Panjang lebar itu makanya luar biasa ilmunya Allah, Pak. Luar biasa ilmunya Allah ya. Nanti kita lanjutin kapan-kapan. Nah, terakhir ini ayat ini kita itu mohon maaf, kita itu sadar diri Pak, kita pernah diprotes sama siapa? Hah? Ayat ini terkait dengan kita itu terkait dengan kita itu di bumi itu sebagai apa? Sebagai khalifah. Khalifah. Nah, itu nanti diprotes di ayat selanjutnya. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ngapain sih ya Allah? Itu mohon maaf, itu malaikat kurang ajar. Ini gimana nggak kurang ajar? Allah bikin ketentuan diprotes. Kalau bikin ketentuan diprotes. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ngapain sih nyiptain orang yang nanti bikin rusak, bikin senangnya perang, menumpahkan darah. Bayangin. Karena dia nggak tahu Pak. Mumpung masih maulid dikit. Jadi sebelum penciptaan manusia pertama siapa Pak? Adam. Adam dulu ya Pak. Tapi kalau kita belajar Nur Muhammad, ya, kila huwa Adam, qala Adamu bihi unilul a'lal maratib. Kita biasa sejarah nih. Kalau maulid harusnya baca itu ya seperti itu. Jadi kita tahu nggak asal menyalahkan. Pentingnya kita tahu sejarah. Ya. Adam itu hanya urutan pertama, Pak. Qila huwa Adam qala Adam bi unilu 'alal maratib. Qila huwa Nuh qala Nuhum bihi yanju minal gharaqi wa yahliku man khalafa min ahli wal aqarib. Insyaallah saya masih hafal. Masih hafal Al-Barjadi, Diba, Nasar, terus Burdah, sedikit-dikit insyaallah hafal. Qila paman hadal habibul ladzi albastau khullatal waqar. Ya. Jadi itu hanya urutan. Nuh itu sebab nggak tenggelam karena apa? Karena di dalamnya ada Nur Muhammad. Nabi Adam itu hanya urutan pertama. Nanti ada lagi Qilah wa Ibrahim. Ibrahim itu apa? Nggak terbakar. Qurannya bunyinya kulna ya nur kuni bardan
Wassalaman ala Ibrahim. Ibrahim itu nggak terbakar. Nar itu nakirah, sifatnya umum. Waktu turun ayat itu, Pak, itu semua api yang ada di bumi, apinya hatta kompornya Bapak di rumah itu adem. Adem. Kenapa nar? Sifatnya umum. Jadi adem. Sebab apa dia nggak terbakar? Ada Nur Muhammad. Jadi sebelum penciptaan Adam itu ada Nur Muhammad. Ada Nur Muhammad. Jadi sudah di situ, Pak. Jadi penting banget, Pak. Jadi manusia mulia Nabi Muhammad itu kita peringati. Peringatinya jangan nunggu bulan Rabiul Awal doang. Setiap hari, ya, setiap hari ya Bapak ya bacalah kalau ini. Caranya baca sholawat dan sebagainya, ya, diperingatin terus. Kenapa? Karena dan jiwa ruh Nabi Muhammad di hati kita, ya Pak, paham ya Pak? Diperingatin terus. Kenapa diperingatin? Peringatan itu, memperingati itu kata dasarnya apa? Ingat. Kalau ingat lawannya lupa. Makanya perlu diingatin, perlu diingat. Jadi kalau kita maulid itu ya itu mengingat kembali, ceritain tuh sama anak, ya, terkait dengan apa? Ada sosok yang luar biasa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi ngaji itu penting, Pak, ya Pak. Ngaji penting. Mohon maaf banget, sebisa mungkin Bapak ngajinya ketemu sama guru. Ya, ini Bapak Tri bikin YouTube nih. Ya usah, ya cuma sekedar arsip atau jangan jadi rujukan utama. Rujukan utamanya Pak, ketemu guru Pak. Saya itu kadang orang, ya mohon maaf, saya orang termasuk orang yang jadul, nggak ketemu, mungkin nggak paham yang begituan Pak. Tapi kalau saya lihat itu banyak orang hari ini pinter itu terus gara-gara apa? Gara-gara YouTube, gara-gara Google. Kira-kira saya tanya, di Google, di YouTube banyak sampah nggak? Banyak sampah nggak? Banyak sampah berserakan, Pak. Nah, Google, YouTube punya hati nggak? Nggak punya hati, Pak. Nggak punya hati sama sekali. Maka kalau misalnya, saya kasih contoh yang mudah deh. Kalau ada 100 orang bilang bahwasanya zina itu halal, nanti diupload di YouTube. Ada satu orang bilang itu zina itu haram. Kira-kira masuk di mana? Yang 100 apa yang satu? 100 Pak, bahaya. Karena apa? Karena kita ngajinya dari Google, dari YouTube. Google YouTube itu kan berdasarkan followers. Benar gitu. Jadi mohon maaf, saya pengen banget, bukan nggak boleh, boleh. Tapi dalam ilmu Pak, dalam pencarian ilmu ada istilah namanya tahqiq. Kenapa saya bilang ngaji itu kalau bisa pakai kitab? Pakai kitab itu sudah ditahqiq. Kalau kita kuliah Pak, itu sudah melalui uji dosen. Kalau obat itu sudah melalui uji klinis. Itu Pak. Itu bisa dicek kitab itu. Makanya kalau sekarang ada perdebatan apa, ada kitabnya Pak. Ada kitabnya. Oh, udah pernah dibahas oleh Imam Syafi'i. Oh, udah pernah dibahas oleh Imam Hanafi. Oh, udah pernah dibahas Imam Maliki. Ya, sudah ada. Tinggal buka itu kita Pak. Cuma kan pertanyaannya kita cuma malas. Wah, kita pengennya santai sambil dengerin. Habis itu terus ini jadi framing kita. Tahu framing Pak? Jadi keyakinan penuh di kepala kita bahwa saya ini yang benar. Bahaya Pak. Ngaji begitu juga bahaya. Ngaji Pak. Saya seneng ngaji, misalnya dengerin, ya hanya sekedar itu. Ya sekedar. Tapi Bapak pernah nggak nyari sumber rujukan utamanya? Oh, dia Ustadz itu kira-kira buka dari mana ya? Oh, kita Bukhari. Bukhari di mana ya? Halaman berapa ya? Pernah nggak Bapak ngecek itu? Sedih kalau saya Pak, kalau orang ngaji itu cuma ngandelin Google, ngandelin YouTube. Ya, karena nggak ada proses itu Pak, nggak punya hati, ada nisbi, tahu nisbi Pak? Ya itu hitungan kalkulasi dan sebagainya, hal seperti itu. Ya, jadi mulai Pak ditata. Karena sekali lagi
Al ulama warasatul anbiya. Bapak kenal Nabi Muhammad itu dari siapa? Dari ulama. Ya, ulama. Ulama Bapak kenal guru-guru dan sebagainya. Ya ketemu. Ya, kalau bisa apa? Bapak megang kitab, saya megang kitab, Bapak megang kitab. Jadi kita tahu, oh ini ada di sini, di sini. Jangan cuma mohon maaf. Yaitu tadi saya bilang botol PPO. Botol PPO itu apa? Sudah masuk, keluarnya susah. Sudah kecuci. Paham ya? Jangan sampai begitu. Masuk. Kalau bisa ya Pak. Kalau bahasanya Ustadz Turiman itu ngopinya banyakin. Masih ingat itu? Banyakin ngopi. Oh ini Torabika. Ini kafe latte nya Pak. Ya gitu. Ya Pak. Dan jangan tekstual. Ya. Karena nanti Bapak ilmu agama itu penting Pak kayak tadi. Kita harus tahu bunyinya A, I, U. Bunyinya ini jadi hukum ini. Itu kita harus tahu Pak. Dasarnya dulu Pak. Jadi kalau Bapak mau belajar fikih, ini fikih nih. Oh ini haram, itu namanya produk. Apa? Produk. Mesinnya itu ada namanya usul fik. Nah, kita kan selingnya tahu, oh ini nggak boleh, ini nggak boleh. Itu produk. Itu produk saja, Pak. Ada apa? Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah, itu ada dasar-dasarnya semuanya, ya. Ada taholi, tajali dalam itu banyak, Bapak. Ada hadis, ada ilmu mustalah hadis dan sebagainya. Jadi Bapak mohon maaf, ya kita biar nambah wawasan dikit. Sekali lagi kalau saya sarankan, ya hanya sekedar saja. Sekali waktu kita nyari sumurnya, misalnya di sebelah sini, ini di sini. Oh di sini ngajinya begini, ini di sini. Ditambahin ngopinya walaupun via YouTube Pak. Jadi jangan kiblat begitu Pak. Dan jangan senang membenarkan dan menyalahkan. Ya, jangan senang membenarkan dan menyalahkan. Itu yang paling enak seperti itu Bapak. Kenapa? Karena khawatir kita kan nggak tahu siapa yang paling benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali lagi Bapak, itu saja. Semoga, mohon maaf ini harusnya sebentar ya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan kurang lebihnya saya sekali lagi kalau dalam penyampaian banyak salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad hamdan yuafi ni'amika fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhim sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Fattah ya Alim iftah lana ilmal yakin ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma ya Jabbar ya Qahhar ya Wahhab ya Wazaq ya Fattah ya Alim. Allahumma ya Jabbar ya Qahhar ya Dzal Batsyis Syadid خذ حقنا حق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. صلى الله